Bercerai adalah keputusan yang buruk, tetapi bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, hubungan yang toksik, itu jauh lebih buruk. Jadi kadang quote itu saya anggap ada benernya kalau kasusnya udah kayak Mbak. Jadi kita kan gak bisa ngejudge satu ungkapan itu hanya dengan teksnya kan. Ada kondisi-kondisi yang memang bercerai itu lebih baik daripada bertahan. Makanya kenapa dalam Al-Quran ada surat cerai, surat At-Talaq. Dan di dalam surat At-Talaq itu Allah lagi ngajarin cara bercerai yang baik. Apakah Al-Quran ngajarin semua orang untuk bercerai? Bukan. Allah itu maha tahu ya. Walaupun bercerai adalah hal yang boleh tapi paling dibenci Allah, tapi ada kondisi-kondisi, kenyataan-kenyataan yang bahwa bercerai itu mungkin jadi solusi satu-satunya. Sehingga kita mendengar juga kisah ada sahabat yang dua-duanya soleh-soleha tapi bercerai juga. Mereka cuma bertahan dalam pernikahan itu kurang lebih setahun. Hubungan mereka gak harmonis, mereka sering ribut, mereka gak saling nyaman. Zaid bin Harisah, Zaid tuh datang kepada Nabi bilang gini, ya Rasulullah, saya udah gak nyaman lagi, saya udah gak kuat lagi, saya kayaknya gak cocok sama istri saya, apakah saya cerai aja? Ketika Zaid datang kepada Nabi, Allah tuh udah ngasih bocoran ke Nabi lewat Jibril. Nanti kalau Zaid datang nanya tentang istrinya, bilang ke dia, ceraikan istrimu. Itu Allah yang nyuruh loh kepada Nabi, supaya Nabi bilang ke Zaid untuk menceraikan istrinya. Tapi begitu Zaid datang, Nabi itu kan orangnya gak tegaan ya. Pas Zaid curhat sama Nabi, Nabi malah bilang, Zaid sabar ya, pertahankan istrimu. Padahal Allah bilang kalau dia datang suruh ceraikan istrinya. Karena Nabi tahu setelah cerai sama Zaid, istri Zaid ini nanti akan Allah takdirkan menjadi istri Nabi. Nabi kan gak enak dong mau ngomong gitu ya. Kebayang gak sih perasaannya? Ceraikan istrimu, udah selesai masa iddah, dinikahin sama Nabi. Kan gak enak Nabi kayak gitu. Walaupun Allah udah bilang kayak gitu, Nabi tetap bilang, Zaid sabar ya, pertahankan istrimu. Terus turun lagi ayat, wahai Muhammad, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak aku perintahkan? Apakah engkau merasa tidak enak kepada manusia tetapi merasa enak kepada aku, kata Allah. Sampai Nabi, astagfirullah ya Allah, maafkan saya. Tapi karena emang udah Allah tentukan kayak gitu, Zaid sama istrinya akhirnya cerai juga. Setelah cerai, selesai masa iddah, Allah suruh Nabi untuk melamar perempuan ini. Menikahlah dia dengan Nabi, jadi salah satu istri Nabi dan di dunia sampai di surga. Zaid gimana? Zaid Allah karuniakan istri yang soleha, yang cocok dengan dia. Sampai dari hubungan yang lebih baik ini, Allah karuniakan Zaid anak yang solih. Namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid termasuk kesatria Islam yang luar biasa. Umur 14 tahun udah bisa memimpin pasukan besar. Dan di antara pasukan itu ada senior-senior Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semuanya ikut ke pasukan Usamah bin Zaid.